Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali rasanya kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, pada sesi ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah bahasa dalam teks laporan percobaan. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, baik itu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan struktur utama teks laporan percobaan, yang kedua menjelaskan struktur dengan sistematika penulisan teks laporan percobaan, dan yang ketiga menentukan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Selanjutnya yaitu yang pertama, materi kita pembelajaran hari ini struktur teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu struktur utama. Struktur utama ini terdiri dari dua macam, yaitu umum, klasifikasi atau pernyataan, dan yang kedua berupa uraian. Umum ini yaitu menggambarkan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Sedangkan uraian yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Selanjutnya yaitu struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu berupa judul. Judul itu merupakan cerminan dari objek percobaan. Judul ini ya dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif, dan jelas. Judul harus objektif dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua yaitu objek. Objek merupakan benda atau aspek yang akan diteliti. Penentuan objek harus dilakukan sebelum kegiatan percobaan dilakukan. Yang ketiga yaitu pelaku percobaan. Pelaku percobaan itu merupakan pihak, perseorangan, badan, atau lembaga tertentu yang melakukan kegiatan percobaan. Yang keempat yaitu tempat dan waktu percobaan. Adalah tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan percobaan. Jadi tempat ketika melakukan percobaan itu di mana dan waktu percobaannya kapan. Yang kelima yaitu tujuan. Tujuan merupakan informasi yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan. Selanjutnya yaitu yang keenam, bahan atau alat. Bahan atau alat ini merupakan bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan percobaan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu langkah. Merupakan urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. Langkah ini harus dilakukan secara runtut. Yang kedelapan, hasil laporan percobaan merupakan hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Yang kesembilan yaitu simpulan. Simpulan di sini merupakan intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Simpulan yang dibuat ini harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Ya, bisa berupa buku, jurnal, majalah, atau artikel dari media cetak, atau bisa juga dari internet.
Selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama di sini adalah memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik seperti transportasi umum, makanan bergizi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, lalu, atau kemudian. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat aktif. Ya, masih ingat ya anak-anak menggunakan kalimat aktif atau kata kerja? Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Ya, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Selanjutnya, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Menggunakan kata benda dan frase benda dibandingkan kata ganti orang. Dan yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Ya, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang menelaah struktur dan kaidah bahasa dalam teks laporan percobaan. Kalau ada materi yang belum jelas atau materi yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui WA grup kelas masing-masing. Dan untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan belajar mengenai menyajikan teks laporan percobaan. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Selamat belajar dari rumah, jagalah kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.